Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan channel saya. Pada video kali ini, saya akan berbagi informasi mengenai survei yang dilakukan di dalam kaitannya dengan pelaksanaan akreditasi di Lamdik. Nah, teman-teman nanti bisa cek di butir 61 ya, di matrik penilaian Lamdik. Itu ada 6 kata kunci survei kepuasan mahasiswa terhadap sarpras pembelajaran. Apa saja itu? Mari kita simak berikut ini. Baik, yang pertama teman-teman sekalian, kata kunci di dalam survei kepuasan mahasiswa terhadap sarpras pembelajaran adalah ini yang pertama, menggunakan instrumen yang valid dan mudah digunakan. Artinya, instrumen yang digunakan itu harus sudah melalui uji validitas, termasuk juga uji reliabilitas. Dan yang kedua adalah mudah digunakan. Sebagai contoh, misalkan surveinya sudah tidak manual lagi, ya, tetapi menggunakan pola online, misalnya menggunakan Google Form atau website resmi dan seterusnya. Kemudian yang kedua, aspeknya adalah dilaksanakan di setiap akhir semester. Artinya tidak setahun sekali ya, tetapi setiap semester sekali. Jadi khususnya dilaksanakannya pada setiap akhir semester dan jangan lupa datanya harus terekam secara lengkap. Begitu ya. Kemudian yang ketiga apa? Yaitu hasilnya ya dianalisis dengan metode yang tepat ya, dengan metode yang tepat kemudian bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan, ya salah satunya adalah bersumber dari data-data hasil survei. Misalkan mau mengadakan sarpras baru, maka dicek hasil survei sebelumnya tentang kepuasan mahasiswa terhadap sarpras bagaimana. Kemudian yang keempat yaitu dilakukan review atau kaji ulang ya terhadap hasil pelaksanaan pengukuran survei kepuasan. Kenapa harus dilakukan kaji ulang? Bisa jadi misalnya ada beberapa instrumen atau pertanyaan dalam instrumen yang sudah tidak relevan. Ya, misalkan di kelas sudah ada LCD semua, maka pertanyaan tentang keberadaan LCD sudah tidak relevan lagi ya di dalam instrumen tersebut. Maka pentingnya ada kaji ulang ya, kaji ulang atau review terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan. Kemudian yang kelima adalah ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran. Jadi ini yang penting juga, jangan sampai hasil survei itu hanya sekedar hasil tanpa kemudian dijadikan sebagai dasar tindak lanjut perbaikan. Karena survei tanpa tindak lanjut itu ya istilahnya itu sama saja bohong ya, hanya sekedar memenuhi syarat survei. Nah, kemudian yang terakhir ya, jangan lupa ini hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses ya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi jangan hanya disimpan saja, tetapi bagi pihak-pihak yang berkepentingan ketika mau mengakses itu tahu hasilnya. Misalkan mahasiswa nih pengen tahu hasil survei kepuasan terhadap sarpras pembelajaran. Di mana ya? Dosen, pimpinan dan sebagainya diberikan hak akses atau tidak. Jadi semuanya harus disiapkan dan dipublikasikan untuk kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, bagaimana di dalam Lamdik supaya skor butir 61 ini bisa memperoleh skor maksimal atau skor 4? Maka ketentuannya adalah prodi atau fakultas atau PPS ini melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran dan harus memenuhi aspek 1-6. Artinya, aspek-aspek yang tadi saya sebutkan di atas itu harus dilakukan semua. Supaya apa? Supaya skornya bisa memperoleh 4. Saya akan memberikan salah satu contoh hasil survei yang dipublikasikan ya, seperti ini. Nah, kebetulan di sini ada websitenya Universitas Pembangunan Jaya. Ya.
Di sini mereka melaporkan hasil surveinya di sini. Ya, misalnya ini. Nah, di sini ada laporan SPMI, kemudian hasil survei. Nah, di sini ada 3 jenis hasil survei. Pertama adalah pemahaman visi misi, kepuasan pegawai, kepuasan mahasiswa. Oke, ini contoh dari publikasi hasil survei kepuasan. Demikian, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.